dalam budaya Jawa, hidup dipandang sebagai rangkaian penyatuan antara raga, jiwa, alam dan yang gaib. Tak ada yang diciptakan di dunia ini tanpa sebab. Segala sesuatu yang ada, baik langit, bumi maupun segala yang ada, diciptakan bukan secara kebetulan atau sia-sia, melainkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki tugas tertentu, lengkap dengan bekal yang telah diberikan oleh Gusti Allah. Di antara tugas tersebut salah satunya adalah dititahkan sebagai penyembuh untuk menyeimbangkan kembali alam dan sesama. Setiap jiwa yang lahir ke bumi ini, laksana sehelai daun yang jatuh dari pohon kehidupan, memiliki takdir dan peran tersendiri dalam gelaran jagat. Gusti Allah yang Maha Agung telah membekali kita dengan pusaka batin, kemampuan untuk menjadi cahaya penerang demi menjaga keseimbangan alam semesta. Tak hanya manusia, dari golongan bangsa makhluk halus seperti jin pun memiliki tugas serupa dari Sang Pencipta untuk membantu menjaga keseimbangan alam jagat ini. Keterikatan antara manusia dan makhluk cahyo ini terukir dalam serat futon Jawa. Ada beberapa di antara kita yang terlahir dengan getaran energi penyembuh, laksana mata air jernih yang siap membasuh luka. Mereka inilah yang paling selaras dan cocok didampingi oleh khodam penyembuh alami paling tinggi, yang dipercaya sebagai danyang parewangan dari Kanjeng Sunan Muria. Khodam ini bukanlah sembarang jin penjaga. Ia bersemayam dalam wujud seorang kesatria berjubah putih, yang pada malam-malam keramat tertentu dipercaya bersemuka sebagai seekor harimau putih yang ajek ingpang rasa. Energi yang dibawa oleh khodam penyembuh ini akan menurunkan ilmu gaibnya yang disebut dengan Asta Husodo, yang artinya tangan penyembuh. Pemilik ilmu ini mampu menarik energi dari alam melalui telapak tangan kiri, mengubahnya menjadi energi penyembuh dan menyalurkannya lewat telapak tangan kanan. Dengan menyentuhkan tangan pada bagian tubuh yang sakit, disertai doa-doa tertentu, mereka mampu menyalurkan energi penyembuh yang alami. Selain dengan tangan, media air juga sering digunakan. Air ini dipercaya sebagai penghantar energi yang kuat dan bisa memberikan efek sugesti positif bagi yang meminumnya. Penyembuh biasanya menyalurkan energinya ke dalam air, lalu memberikannya kepada pasien agar diminum sebagai bagian dari proses pemulihan. Tak hanya itu, khodam penyembuh juga memiliki kemampuan untuk mengaktifkan tenaga dalam murni. Energi ini bahkan bisa dikirim dari jarak jauh untuk membantu menyembuhkan raga orang lain. Lantas, bagaimana agar kita bisa mengenali orang yang didampingi khodam penyembuh alami ini? Mereka yang memiliki pendamping khodam penyembuh tingkat tinggi ini biasanya menunjukkan ciri-ciri khusus berikut. Ciri pertama orang yang didampingi khodam penyembuh alami ini adalah teguh dalam laku prihatin. Mereka kuat dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Mereka adalah pribadi tangguh yang seolah memiliki benteng kokoh tak terlihat, sanggup menghadapi setiap ujian dan rintangan tanpa sedikit pun mengeluh. Kesabaran adalah pakaian mereka sehari-hari. Keikhlasan adalah napas setiap langkahnya, dan disiplin dalam ibadah serta tirakat menjadi tiang kokoh yang menopang batin mereka. Dengan teguh menjalani laku prihatin, mereka bukan hanya sekadar bertahan, melainkan tumbuh dan berkembang, menyingkap rahasia kekuatan sejati yang tersembunyi di dalam diri. Kedua, kerap bermimpi bertemu orang suci. Dalam tidurnya, mereka sering didatangi sosok suci yang memberi wejangan dan menyampaikan ilmu atau memberikan benda pusaka. Meski tak berwujud fisik, energi pusaka itu menyatu dalam jiwa mereka, meresap ke dalam sukma, dan menjadi sumber kekuatan batin yang luar biasa.
Ketiga, sangat peka terhadap emosi orang lain. Mereka sangat peka terhadap emosi orang lain, mampu menangkap suasana hati seseorang hanya dari getaran energi dan auranya. Seolah energi tersebut merambat langsung ke dalam jiwa mereka. Tak heran, mereka menjadi penawar bagi jiwa-jiwa yang resah. Kehadiran mereka seringkali membawa ketentraman dan kedamaian, membuat siapapun yang berada di dekatnya merasa dimengerti dan diterima tanpa perlu banyak bicara. Keempat, mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Mereka dianugerahi kemampuan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik penyakit lahiriah maupun batiniah. Kelebihan mereka terletak pada anugerah ini, tidak melulu terikat pada label dukun atau penyembuh tradisional semata. Justru kekuatan ini dapat termanifestasi dalam beragam profesi dan peran, dari seorang psikiater, guru spiritual, hingga tokoh masyarakat yang menjadi tempat berlindung bagi yang membutuhkan. Melalui berbagai jalan, mereka menjadi jembatan bagi energi penyembuhan alam semesta, membawa kesembuhan dan kedamaian bagi siapapun yang datang mencari pertolongan. Kelima, memiliki welas asih yang tinggi. Memiliki sifat welas asih yang tinggi adalah inti dari kekuatan batin sejati, sebuah cerminan jiwa yang telah mencapai tingkat kesadaran mendalam. Mereka yang dianugerahi karunia ini tidak hanya sekadar peduli, melainkan dari dalam dirinya sendiri tidak suka melihat penderitaan, baik pada manusia, hewan, maupun seluruh makhluk hidup. Dorongan batin mereka selalu mengarah pada upaya sebisa mungkin menghindari kekerasan dalam bentuk apapun, memilih jalan damai dan pengertian. Empati yang tinggi terhadap sesama adalah denyut nadi mereka, sehingga mereka dapat merasakan duka dan suka orang lain seolah itu adalah pengalaman pribadi. Welas asih ini bukanlah kelemahan, melainkan sumber kekuatan spiritual yang luar biasa, memancarkan aura kedamaian dan kebaikan yang mampu menenangkan dan menyembuhkan lingkungan di sekitarnya. Keenam, menyukai kesendirian di alam. Menyukai kesendirian di alam adalah ciri khas lain dari mereka yang memiliki khodam penyembuh tingkat tinggi. Bagi mereka, keramaian dunia seringkali terasa bising dan melelahkan. Sebaliknya, jiwa mereka menemukan kedamaian dan kekuatan saat menghabiskan waktu di gunung, hutan yang sunyi, atau pantai yang membentang luas. Di sanalah, dalam keheningan dan pelukan alam semesta, mereka menyatu dengan alam, membiarkan energi murni mengalir, membersihkan kekeruhan, dan mengisi ulang energi spiritual mereka. Kedekatan intim dengan alam ini bukan sekadar pelarian, melainkan sebuah ritual sakral untuk memperbarui koneksi dengan semesta, menajamkan intuisi, dan memperkuat benteng batin dari hiruk-pikuk kehidupan. Berikut adalah beberapa weton Jawa yang dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan Asta Husodo. Yang pertama adalah weton Selasa Pon Neptu 10. Energi penyembuhan mereka dipengaruhi oleh lintang asuh, sosok berhati lembut, sensitif, dan mudah tersentuh oleh getaran emosi. Meskipun dari luar terlihat kokoh, jiwa mereka selembut sutra. Watak sangar waringin menaungi mereka, melambangkan tempat bernaung dan berlindung. Hati mereka teduh, memancarkan aura keramahan yang mengundang simpati dan kenyamanan. Kedua, weton Jumat Wage Neptu 10. Sumber energi di bawah naungan lintang Maglut. Hati mereka penuh welas asih, mudah iba pada sesama, terutama yang sedang dirundung lara. Mereka tulus ikhlas dalam menolong tanpa pamrih, dengan hati yang bersih dan jujur.
Tak peduli jika ada yang memanfaatkan kebaikan mereka, yang terpenting baginya adalah hidup mereka bermanfaat bagi orang lain. Pikiran dan kepribadian mereka kokoh, tak mudah goyah oleh gemerlap duniawi. Ketiga, weton minggu legi Neptu 10. Energi penyembuhan mereka terhubung dengan lintang Kalasungsang. Mereka cenderung pendiam, namun hati mereka kokoh tak tergoyahkan. Hanya kepada orang-orang yang dipercaya, mereka membuka diri. Pembawaannya sangat tenang dan terkendali, bahkan saat amarah membuncah, sehingga sulit ditebak kedalaman pribadinya. Rasa ingin tahu mereka akan dunia spiritual dan hal-hal mistis sangat besar. Watak sumur sinaba menaungi mereka, menandakan mereka memiliki banyak ilmu dan wawasan, sehingga banyak orang yang datang meminta nasihat dan pencerahan. Keempat, weton Senin Legi, Neptu 10. Sumber energi mereka dipengaruhi oleh lintang kelapa. Mereka sangat santun dan tak suka menyakiti makhluk hidup apapun. Hati mereka lapang, mudah memaafkan kesalahan orang lain, serta mampu membuka hati dan pikiran untuk menerima nasihat. Watak lakune angin membuat mereka mudah membuat orang lain merasa tenang dan nyaman berada di dekatnya, bagaikan hembusan angin sejuk yang menenangkan. Demikian pembahasan mengenai weton-weton yang dipercaya memiliki energi penyembuh Astahusodo yang didampingi oleh khodam penyembuh alami tingkat tinggi. Setiap laku, setiap niat, setiap jejak yang kita ukir di bumi ini adalah benih yang kelak akan kita tuai buahnya. Kesehatan, kedamaian, rezeki yang mengalir, semua adalah cerminan dari benih kebaikan yang telah kita tabur. Begitu pula sebaliknya. Maka, di setiap napas dan langkah, sadarlah bahwa kita adalah petani takdir kita sendiri. Renungkanlah apa benih yang sedang kita tanam hari ini, agar esok kita menuai panen kebaikan yang menenteramkan jiwa.